Kepolisian Johor Malaysia menemukan 13 jenazah warga negara Indonesia yang diduga korban kapal tenggelam di perairan pantai Kelise, Sungai Tengah, Johor, Malaysia. 13 jenazah warga negara Indonesia yang terdiri dari 9 orang perempuan dan 4 laki-laki ditemukan di pantai Kelise, Sungai Tengah, Bandar Penawar, Kota Tinggi, sekitar 90 km dari kota Johor Baru. Diduga jenazah merupakan penumpang kapal yang karam saat mencoba untuk masuk ke perairan Malaysia secara ilegal. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Baru telah mengirimkan 2 orang anggota Satgas Pelindungan WNI untuk memantau proses evakuasi jenazah. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Sultan Ismail Johor Baru untuk kemudian diidentifikasi. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai penemuan korban kapal tenggelam di Johor Baru, kita tersambung melalui sambungan telepon dengan Taufikur Rijal, Konjen RI di Johor Baru. Selamat sore Pak Rizal, bagaimana perkembangan terkini dari evakuasi jenazah korban? Selamat sore Mas Robert. Saat ini kita sedang melakukan koordinasi dengan pihak polisi untuk mendata sejumlah dokumen yang ditemukan oleh pihak polisi di TKP, di tempat musibah tenggelamnya kapal terjadi. Dan kita harapkan dengan data-data yang kita dapatkan ini dapat segera kita identifikasi siapa-siapa yang menjadi korban dalam musibah kapal tenggelam tersebut. Pak Taufikur, dari identitas yang telah dikumpulkan dari tim Anda dan juga kepolisian Malaysia, Anda menemukan paspor dan juga KTP. Bisa Anda sebutkan identitas yang ditemukan di sana? Dapat dipastikan bahwa identitas dokumen tersebut berupa identitas dokumen warga negara Indonesia. Hanya saja kita belum bisa merilis daftar nama-nama satu persatu, yang mungkin dalam waktu tidak terlalu lama, beberapa jam ke depan, informasi ini bisa kita sampaikan. Oke Pak, apakah ada informasi mengenai korban selamat atau korban-korban lain yang belum ditemukan? Sampai hari ini, sampai sore hari ini, informasi yang kita terima, tim SAR menemukan sejumlah 13 orang. Namun demikian, kemungkinan jumlah korban bertambah itu sangat dimungkinkan, mengingat kapal yang digunakan itu berkapasitas lebih kurang bisa mengangkut penumpang lebih kurang 30 orang. Oleh karena itu, tim SAR dari pihak Malaysia masih waspada dan berjaga-jaga untuk memantau kemungkinan ada korban yang selamat atau korban jenazah yang masih ditemukan di laut. Oke, untuk korban tewas, apakah warga negara lain yang juga menjadi korban tewas dari insiden ini? Kita belum mendapatkan informasi kalau ada warga negara lain yang tewas. Oke, Pak Taufikur, bisa diceritakan rute dari kapal ini? Ya, kami mendapat laporan dari pihak polisi bahwa kapal yang digunakan ini adalah kapal kecil yang muatannya lebih kurang 30 penumpang. Ya, berangkat dari mana dan menuju ke mana? Diperkirakan berangkat dari pantai-pantai terdekat di wilayah Indonesia untuk masuk ke wilayah Johor. Dan ini masuk secara ilegal, tidak terdata dari imigrasi? Benar, mereka masuk melalui jalur ilegal. Oke, dengan tidak adanya dokumen resmi yang dimiliki oleh para korban, bagaimana dengan proses pemulangan jenazah balik ke Indonesia nantinya? Informasi yang kami dapatkan, yang sekarang sedang kita klarifikasi dengan pihak polisi, kita menemukan jumlah dokumen Indonesia berupa paspor, KTP, SIM, dan kartu tanda anggota pramuka. Oleh karena itu, barangkali dalam waktu tidak berapa lama kita akan mendapatkan data-data ini, sehingga memudahkan kita untuk mengidentifikasi para jenazah yang ada di rumah sakit untuk proses selanjutnya, penyelesaian selanjutnya. Oke, bagaimana dengan pengusutan hukum dari kasus ini? Apakah dengan adanya korban tewas dan juga masuk secara ilegal ke Malaysia, nanti aparat kepolisian Malaysia juga akan mengusut dari keberadaan kapal ini?
saat ini pihak kepolisian sedang melakukan investigasi terhadap kejadian musibah yang terjadi kapal tenggelam tersebut. Sebagaimana kita ketahui sampai saat ini semua korban yang ditemukan adalah meninggal dunia, dan kalau nanti kita menemukan ada korban yang selamat, artinya pihak kepolisian maupun pihak berwajib termasuk kita akan bisa mendapatkan data-data informasi tentang dari mana mereka berangkat dan tujuan masuk ke Indonesia, ke Malaysia maksud kami. Oke Pak Taufikur, dengan adanya insiden ini bukan pertama kali terjadi. Dalam tahun 2015 sudah berkali-kali kemudian kapal karam yang ditemukan di pesisir pantai. Bagaimana cara Konsulat Jenderal di sana untuk dapat mengantisipasi bekerjasama dengan aparat Malaysia mencegah dari pelayaran ilegal antara Malaysia dan Indonesia? Setiap saat dari waktu ke waktu, KJRI Johor Bahru mempunyai program sosialisasi yang disampaikan kepada warga negara Indonesia yang bekerja di wilayah kerja KJRI Johor Bahru untuk wilayah kerja kami yaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang, untuk senantiasa memberitahukan kepada warga negara Indonesia agar pulang dan masuk kembali ke Malaysia harus menggunakan dokumen dan melalui jalur yang ilegal. Harapan kami kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini bisa mengurangi atau menghindari tawaran-tawaran dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga mereka memilih masuk secara ilegal. Baik, terima kasih banyak Pak Taufikur Rijal, Konjen Republik Indonesia di Johor Bahru telah berbagi informasi dengan Metro hari ini.